Gimana sih Om? Kok sekarang dulu katanya bisnis mobil, habis itu beli-beliin saham-saham artis. Oke. Terus bikin stick kemarin. Iya, Usaha masih ada. daging. Kayaknya nggak berhenti-berhenti nih inovasinya. Ada juga Prestige Sport kan? Ada aja. Kok yang ini ketawa nih? Kenapa yang ini tiba-tiba ketawa? Ada olahraga. Biasanya apa sih yang Om ditawarin ke kreator itu? Misalnya yang nonton nih ada kreator. Duit lah, tawarin duit. Udah itu. Ada yang nggak bergerak, habis diinvestasi malahan buka PT lagi. Artisnya. Ada juga. Maksudnya Om Rudi udah invest di situ? Iya, akhirnya dia buka PT lagi gitu. Iya. Tapi sebenarnya ya konten-konten begini yang justru kita susah-susah mau mengedukasi masyarakat atau untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada masyarakat tentang bisnis dan investasi. Justru susah untuk dapat traction kan begitu. Bener. Daging talks to learn. Guys, hari ini kita kedatangan pengusaha sukses yang itu bisa dibilang pengusaha ini tuh cukup terkenal juga di sosmed. Waduh, nggak juga ya. Followernya banyak juga. Enggak juga, udah jarang upload. Saya bingung mau upload apa. Waduh, Jadi masa bingung sih? mau upload yang bisnis-bisnis gak ada yang nonton. Akhirnya upload yang sulap-sulapan. Tapi males bikin konten sulap. Akhirnya ya udah deh jarang-jarang upload sebulan sekali. Tapi unik sih menurutku. Iya. Maksudnya kan biasanya orang kalau udah jadi pengusaha udah nggak mau main sosmed, bahkan nggak punya sosmed. Kalau Om Rudi ini keren, udah punya penghasilan ratusan M. Waduh. Tapi tetap aja upload terus. Udah geter nih, enggak juga lah. Gini-gini aja. Kalah lah sama ini AHA Group Enggak gue sih. Kalau kita malah yang simpel-simpel aja. Keren ya. Yang penting AHA Group. jalan aja kalau kita. Yang penting keluar terus, inovasi terus kan, Alhamdulillah, berubah terus, alhamdulillah. mendapatkan suatu hal yang baru terus kan gitu. Amin. Luar biasa. Gimana sih Om? Kok sekarang dulu katanya bisnis mobil, habis itu beli-beliin saham-saham artis. Oke. Terus bikin stick kemarin. Iya, Usaha masih ada. daging. Kayaknya nggak berhenti-berhenti nih inovasinya. Jadi gini, sebenarnya Prestige sendiri adalah sebuah holding company yang melakukan investasi di beberapa subsidiaries. Oke. Subsidiariesnya itu macam-macam, ya ada otomotif, Prestige Motor Cars, ya ada aviasi yang kita meluncurkan produk yang namanya EHang 216, kendaraan udara otonom tanpa pilot, tanpa awak. Jadi kita langsung duduk aja berdua, itu pesawat bisa terbang. Yang EHang itu ya? Ya, Bisa itu di bawah terbang. Prestige Aviation, Prestigious Indonesia, Prestigious Aviasi. Terus ada lagi F&B ada Wolfgang Steakhouse yang sekarang juga lagi mau buka Wolfgang Tepan nanti di dekat Plaza Indonesia, dan di gedung satu lagi yang dekat Grand Indonesia itu lagi kita mau pembukaan juga di situ. Itu di bawah Prestige juga? Kita melakukan investasi di situ juga. Oke. Tentunya ada tim manajemen, ada partner-partner yang lain, dan ya kita melakukan investasi di situ juga. Lalu melakukan investasi di dunia entertainment. Entertainment itu ada Prestige Promotion in-house kita punya sendiri. Yang kemarin kita datengin Jonas Brothers gitu. Terus kita mungkin bersama Rans datengin Ronaldinho. Itu juga itu di bawah Prestige Promotions. Promotor lah. Banyak ada konser-konser. Konser Mas Ahmad Dhani 51 tahun Kerajaan Cinta waktu itu. Itu di bawah Prestige Promotion waktu itu kita bikinin. Lalu ada Prestige Productions, itu production house yang bikin iklan-iklan mobil kita dibikin sendiri sama PH kita sendiri, dan kadang kita dapat job dari luar juga untuk bikinin seperti video musik dan lain-lain. Itu di bawah Prestige Productions. Lalu kita melakukan investasi di Dektos milik Mas Deddy Corbusier, tentunya itu saya komisaris di sana, dan dia sangat pintar sekali untuk melakukan investasi lagi di beberapa artis. Tapi tetap dia pemilik saham paling besar di perusahaan tersebut karena kan dia punya. Jadi kita melakukan investasi, ya semoga kalau bisa melakukan public offering suatu saat di masa depan, ya mungkin mendapatkan nilai keuntungan di situ. Banyak juga ya. Enggak juga gitu. Ada juga Prestige Sport kan? Ada aja. Kok yang ini ketawa nih? Kenapa yang ini tiba-tiba ketawa? Ada olahraga. Yang tadi kan semangat tuh nadanya. Mau tuh Prestige Sport Ini kok boleh kayak dimakan kan? Lemes saya ngomongin olahraga. Apa kabar? sama lemes juga. Lemes juga. Kayaknya kalau olahraga tuh bikin lemes ya. Kita makan aja ya. Emang nontonnya semangat, tapi emang Nontonnya semangat. semangat. Ya. Seru ya. Seru.
Kayaknya sampai Agak kering juga ngos-ngosan ya. ya. Ngos-ngosan. Sampai mau nangis juga nggak keluar air mata. Aduh, Gimana diingetin. masih jalan itu yang bola? Saya melepas Kabur ya, saham. katanya kabur. Enggak kabur lah orangnya di sini. Oh, Udah nggak enggak. sanggup untuk melanjutkan ya iyalah kita kan melakukan investasi kalau kita merasa itu rugi ya kita keluar, kalau ada yang mau beli ya kita cut loss loh. Saham kita kan kurang lebih begitu pada Iya, prinsipnya. Kalau nggak ada yang mau beli ya kita lakukan penyetoran modal ya ketika ada yang mau beli kita cut loss ya kita cut loss ya kadang rugi sampai nilainya divaluasi sampai berapa ya seperti itu aja sih keadaan yang ada gitu. Tapi trauma juga lah ya kalau ada yang udah rugi ini. Enggak juga pada dasarnya semua bisnis ya seperti itu yang Jadi kelihatan. pelajaran, jadi Ya, pelajaran. betul sekali. Iya, jadi nggak ada lah suatu hal itu yang mudah gitu. Oh, itu dia. Itu tuh quote bagus tuh. Tidak ada suatu hal yang nggak ada resikonya. Tuh, kan gitu. kurang Oke. Ini tuh karena yang diceritainnya banyak, aku bingung mau mulai dari mana dulu nih yang kita bahas. lebih. Ya udah jadi udah selesai aja ya saya pulang aja Pak. Cepet banget baru 5 menit. Baru 5 menit. Masih kurang ini durasinya. Kurang durasi ya kita diem-dieman Iya, aja. diem-diem. Kamu tahu nggak daripada bikin begini ya orang mungkin daging talk ada dapat pelajaran banyak. Jangan-jangan kalah lu sama orang yang nonton YouTube 24 jam bengong. Begini. ada loh. Tapi ada. Ada view-nya banyak loh. Iya, makanya lucu-lucu tuh. Iya. Tapi sebenarnya ya konten-konten begini yang justru kita susah-susah mau mengedukasi masyarakat atau untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada masyarakat tentang bisnis dan investasi. Justru susah untuk dapat traction kan begitu. Bener. Tapi Makanya ya, kita juga misahin tuh Om. Jadi bikinlah daging talk. Karena kita di sini nggak nyari view, tapi nyari pelajaran dari wah luar setiap biasa. Tamu yang kita Semoga undang. justru dengan begitu view-nya malah dapet dan dapat placement yang banyak dan menghasilkan kan Amin, ujung-ujungnya amin. semoga bisa begitu kan. Amin. Oke, mungkin kalau kita bahas satu persatu, karena aku ini kan sebenarnya salah satu pecinta otomotif. Oke. Jadi aku mungkin pengen bahas dulu yang pertama. Karena kita ini dulu semua orang tahu bisnis prestige ini cuman showroom. Pasti kalau orang tanya, Iya. coba prestige itu apa sih? Iya, mungkin orang taunya showroom lagi, showroom lagi. Rudy Salim apa? Mobil. Sebenarnya kok Rudy mulai bisnis itu awalnya gimana? Saya mulai bisnis kurang lebih tahun 2006. Nah, 22/02/06/2002 Februari 2006. Saya masih inget tuh. buka waktu itu usaha di forum online. Dulu namanya Kaskus. Sekarang mungkin udah nggak gitu terkenal ya. Sama dong kita jualan di Kaskus. Iya, dulu saya jualan di Kaskus, jualan BlackBerry kalau tahu. BlackBerry itu, BlackBerry yang Handphone. handphone nggak tahu anak-anak sekarang tahu apa QWERTY nggak. Iya, dulu. zaman Yang dulu semua fontnya tuh ada di situ. Tapi saya kalau jualan seperti itu nggak ada diferensiasi yang saya berikan kepada customer saya. Saya ada unique selling point yaitu orang boleh beli sama saya bayarnya sampai 10 kali nyicil. Oh. Gitu. Jadi saya malahan nggak terima pembayaran cash. Tapi orang boleh bayar 10 kali, temponya 10 kali. Nggak bisa langsung beli cash. 10 kali berapa? Misalnya BlackBerry Bold zaman dulu ya bayar 700.000 10 kali. Pembayaran pertama 700.000, lalu 9 kali kemudian ya dicicil. Tinggal kasih KTP, KK sama box dan kartu garansinya kita tahan sampai barangnya lunas, kurang lebih seperti itulah. Itu tahun 2026 kurang lebih. 2006. 2006. Sekarang masih ada itu 02, udah. usaha HP-nya. Oh enggak dulu di Excel Trade di Kaskus dulu. Oke. Nah, tapi kan kita kalah saing ketika udah banyak marketing online platform lainnya yang justru sudah menyediakan jasa tersebut ketika klik beli bisa pay later lah bayar kemudian atau bayar 10 kali lah atau cicilan berapa kali ya udah kalah lah. Kaskusnya sendiri kan dulu kan ada FNB jual beli, forum jual beli. Benar. Forum FJB. Iya, saya jualan kan dulu di situ kan. Ya sekarang kan udah ada Udah ada fitur cicilan sendiri. Online platform lain yang udah bisa langsung membeli secara langsung. Kerjasama sama bank udah di situ. Betul, ya udah jadi itunya udah menurun. Ganti bisnis. Ya, saya buka showroom itu 2012 sebenarnya. Jadi dari 2006 ke 2012 6 tahun lah nyari duit baru buka showroom. Baru mulai ekspansi dan melakukan investasi ini itu di 2016. Itu udah namanya udah Jadi prestige. 10 tahun yang lalu. Namanya udah prestige belum? Showroom itu 2012. Itu Prestige Motor Cars. Oh, udah prestige namanya. Iya, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Iya. Berarti Udah dulu tua juga. udah rumah. Itu jualnya udah mobil sport atau Langsung mobil pertama yang saya masuk import adalah 3 waktu itu Porsche Cayenne, Mercy SL 350 sama CLS 300
Ya something lah. Jadi 1 Porsche 2 Mercy dari 3 mobil pertama. Oh jadi di showroomnya ada 3 mobil 3 only. mobil doang. 3 mobil. Oke. Tapi import sendiri kan. Import Alright. sendiri. Jadi ya import sendiri karena saya tahu PIB, PPN, PPH kita cara bayarnya gimana sih, PPN BM cara bayar gimana. Kita bayarin mobil sendiri, import sendiri dari Inggris. Ya udah, baru dari 3 mobil awal itu mulai nambah Porsche zamannya itu sampai sekarang akhirnya. Pokok itu dari 3 mobil jadi banyak mobil kayak sekarang. Iya jualan. Itu dulu modalnya pakai duit siapa tuh dulu beli 3 mobil? Jual berpartner dengan teman juga, jual modal sendiri juga dan berpartner dengan 2 teman lainnya pada saat Oke, itu. jadi patungan. Jadilah beli 3 mobil itu. Gitu. Ya namanya dagang yang mulai dari kecil. Gitu. Benar. Terus baru akhirnya tahun 2015-16 baru diversifikasi bisnis lagi. 2018 sampai 2020-an baru mulai masuk ke entertainment, investasi sana sini di dunia entertainment. Kayak gitu. Berapa sih untung di setiap mobil, berapa persen? Oh tergantung, nggak bisa. Rata-rata. Jadi mobil itu bisa rugi juga bisa. Oh Nggak iya. harus untung, jual Nggak harus mobil. untung, benar, bisa rugi juga. Anda juga kan tahu pastinya. Tapi kalau rata-rata jual mobil itu Idealnya mungkin di 5 ke 8. untungnya. Idealnya iya. Tapi kan kita kadang nggak bisa lihat kalau marketnya lagi lesu bisa jual rugi bisa, jual modal bisa gitu. Bisa untung ya 5 bisa. sampai 8%. Idealnya segitu. Under 10%. Di bawah 10. Saya rasa kalau di atas 10 zaman dulu masih bisa. Kalau sekarang udah agak Berat sulit ya. Udah berat. Mungkin pada zaman dulu mah Prestige bisa jual paling gede lah untungnya ya. Enggak lah, enggak gitu. Enggak ya? Sama aja sama yang aja, lain. Kalau secara persentase keuntungan sama-sama aja. Saya rasa itu adalah persentase rasional yang untuk bisa dijalankan untuk sebuah usaha bisa berjalan secara sehat. Oke. Karena ada cost of fund juga jika ada. Kalau nggak ada cost of fund juga ya untuk mencari untung yang ideal saya rasa 5 ke 8% bukan suatu hal yang wah untung gede, nggak juga. Ya dihitung biaya masukin, dihitung waktu yang digunakan, dihitung belum lagi ada biaya lain-lain dari showroom itu sendiri. Saya rasa itu masih suatu hal yang wajar untuk dapat keuntungan segitu gitu. 1 bulan biasanya Koko punya target nggak KPI ke showroom? Gua harus jual segini mobil ya. Oh enggak, kalau showroom gini loh, tergantung dari kita kan ada beberapa brand juga di bawah showroom sekarang. Jadi udah memang ada PIC yang ngurus juga. Jadi di bawah showroom sekarang kita ada Baik juga. Baik sebagai dealer dan ada beberapa brand lagi. Baik itu brand mobil Mobil listrik. brand mobil dari China ya. Nah, ada beberapa brand lagi yang lagi mau kerjasama juga sama kita sebagai dealer juga. Jadi ya masing-masing itu ada KPI-nya masing-masing. Bukan harus yang supercar, nggak harus yang supercar. Kalau supercar saya rasa tergantung brand juga. Brandnya apa dari supercar tersebut, kita kan IU kalau supercar. Jadi kan bebas. Enaknya itu bebas investasi di produk manapun yang kita rasa menguntungkan dan kita bisa bebas jualnya. Beda sama TPM yang unitnya Lambo kan unit paling cuman urus Revuelto sama Huracan doang 3. Lebih enak. Itu pecah-pecah lagi jadi jualnya cuma 3 unit. Kalau kita lebih enak bebas karena IU kan gitu. Tapi kalau Korudi sendiri lebih enak jualan mobil supercar atau mobil yang normal lah, mobil biasa, mobil listrik nih sekarang? Sama aja, dua-duanya yang penting bisa untung lah. Yang penting bisa untung jalanin. Kenapa? Untungnya juga sama, persenannya apa mobil listrik bisa lebih gede apa super? Juga. Kalau mobil yang ambil murah ya quantity harus tinggi. Kalau itu lebih berat lagi. Bener juga ya. Iya. Jadi kalau supercar memang jualnya nggak banyak, tapi sekali jual ya kan 8%-nya beda gitu kan, dari 10M sama betul. dari 100 juta atau 500 juta beda. Mungkin secara persentase, tapi yang kuantitinya banyak kan yang murah. Yang harganya murah itu yang jualannya lebih banyak gitu. Tapi yang kita lihat sekarang penjualan mobil listrik ini makin mengganggu nggak buat pasar mobil-mobil biasa? Beda segmennya saya rasa. Karena mobil listrik itu kan memang mobil daily, mobil untuk kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan untuk ya memang urban living lah, untuk kehidupan. Supercar kan nggak pakai hari-hari, memang disimpan, memang buat hobi. Tapi sekarang orang takut loh beli supercar, takut dikatain flexing.
Takut dikatain flexing. Iya, flexing. Nah makanya itu dia, sebenarnya Indonesia harus jangan punya crab mentality. Harusnya kalau punya banyak supercar di Indonesia dan kita hidup di Indonesia dan kita belum bagian dari yang punya, artinya yang salah siapa? Artinya salah kita. Kenapa kita menyesali atau membuat merasa nggak seneng bahwa di Indonesia itu banyak supercar? Kan negaranya maju, artinya kan gitu kan. Ya kalau kita dianggap flexing ya, kalau gitu nggak boleh beli dong. Kalau nggak boleh beli ya negaranya mau kelihatan kumuh-kumuh aja. Kan nggak seperti itu juga dong. Iya dong, artinya kan aku punya daya beli yang kuat. Artinya negaranya maju. Artinya investasinya aman. Artinya negaranya politiknya bagus. Ekosistem untuk berusahanya bagus. Kan kayak gitu. Mungkin sekarang orang jadi lihatnya lebih suka orang yang kelihatannya sederhana kali kok. Jadi orang tuh ngerasa oh jadi sekarang walaupun punya duit belinya yang sederhana-sederhana aja deh gitu. Ya terserah juga kalau memang mau begitu. Tapi tidak menyalahkan juga untuk orang yang mau membeli. Kan begitu. Itu pilihan hidup masing-masing. Kan manusia punya free will atau kehendak bebas. Jadi kalau memang mau orang, ada yang orang kaya memang tapi sukanya pakai mobil biasa. Ada orang yang pas-pasan tapi harus punya mobil supercar, harus beli. Ada juga. Apakah kita harus menyalahkan orang yang kaya itu atau orang yang pas-pasan itu harus kita salahkan? Nggak salah juga, dua-duanya memiliki jalan hidupnya masing-masing. Siapa kita untuk menghakimi, kan begitu. Terserah dong, yang penting duitnya bukan dari duit korupsi kan gitu. Iya dong. Tapi ada nggak sih yang pernah beli? Ada. Mau nanya apa? Belum selesai pertanyaannya. Oh gitu, belum selesai. Pernah nggak ada koruptor yang beli mobil di Korudi Salim? Nah gini loh, jadi koruptor itu apa? Koruptor kalau cuma dibilang korupsi tapi dia ternyata belum tervonis, ya mungkin ada. Tapi kalau koruptor yang abis itu tervonis sampai masuk penjara begitu, saya rasa nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Tapi kalau barang yang beli di saya terus abis itu ketahan di kejaksaan, abis itu dilelang dan sebagainya, yang ujungnya sebelumnya belinya dari saya tahu. Oh itu ternyata pernah dibeli dari saya tuh, jual ke situ. Oh akhirnya di situ ketangkep orangnya gitu ya. Ada juga. Ya ada lah. Tapi kayak Korudi disuruh balikin duit nggak gitu? Nggak ada urusan. Karena kan udah terjadinya transaksi. Kita menjual, kalau mau nangkep ya orangnya dengan barangnya, bukan duitnya diambil. Kalau duitnya diambil, mobilnya balikin ke saya dong, kurang lebih kan seperti itu. Tapi ada nggak yang gitu kayak ya udah nih mobilnya balikin, duitnya balikin lagi ke negara enggak gitu? Seperti itu, nggak seperti itu. Karena ketika udah terjadi transaksi, mobilnya kan udah kepake juga. Jadi ya udah nggak di harga yang sama juga. Nggak di harga yang sama, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa 10 tahun kemudian terus baru dibalikin lagi. Ferrarinya yang 10 tahun yang lalu dibeli harga 10 M ya. Sekarang kan mungkin cuma harganya 3 M doang. Udah 10 tahun kan kurang lebih begitu kan. Jadi ya nggak bisa dihitung dengan harga yang sama. Tapi kalau Om Rudi lihat sekarang bisnis apa sih yang paling menghasilkan dari yang dijalankan? Bisnis kalau di masa modern sekarang ini yang pasti yang depannya akan sangat berguna kalau kita bisa programming itu AI prompting. Itu menurut saya sangat berguna sekali. Karena AI prompting itu benar-benar sekarang GPT atau Chat GPT atau apapun AI-nya, jenis AI-nya itu sangat mudah dan murah. Kalau kita bisa promptingnya, itu buat perusahaan sangat berguna sekali. Menurut saya sih kedepannya jasa-jasa yang bisa melakukan AI prompting ini akan berkembang secara bagus. Information technology deh, bisnis IT itu kedepannya akan berkembang secara luar biasa sih menurut saya. Sekarang udah mulai juga invest di AI bisnis. Mulai di startup bisnis saya ada startupnya, tapi saya nggak bisa sebut brandnya karena masih terkena NDA untuk tidak boleh sebut brandnya. Tapi udah cukup besar di Indonesia dan saya memiliki lumayan besar saham di situ. AI? Enggak IT, salah satu IT yang saya nggak bisa sebut deh, nanti mungkin baru kita Jadi Om Rudi ini bisa dibilang dia melek terus apa yang mau dibikin. Enggak juga, tidur malam kadang jam 12 kadang kalau nggak bisa tidur jam 1 bangun lagi. Kalau melek terus susah juga dong. Soalnya apa aja bisnis kayaknya Om Rudi ngikut gitu. Bisnis ini bikin, bisnis itu bikin. Ke artis-artis invest banyak. Ya invest ada lah. Ada. Iya. Aku lihat kemarin Om Sule ya. Iya, juga ada Espro, dia di bawah Espro itu kita Leslar. investasi. Leslar Entertainment kita melakukan investasi juga. Om Deddy Corbuzier. Iya, di podcastnya Close the Door di PT Digital Dektos Digital Corbuzier ya. Saya komisaris di sana. Iya. Beberapa. Ya mereka sangat luar biasa sih, terutama Om Deddy itu dia
Emang dia sangat pintar kan, jadi dia bisa melakukan keputusan-keputusan strategis terhadap perusahaannya yang sangat bagus. Dan kita sering rups kok, sering meeting juga, sering rapat sebulan sekali minimal, sangat konsisten. Jadi menurut saya itu salah satu perusahaan yang dijalankan dengan good corporate governance, dan dari sisi cash flow juga sangat positif, dan diversifikasinya juga bagus. Jadi ya bagus lah, itu perusahaan bagus. Berarti kan Mantap. aku suka lihat tuh ada beberapa channel, beberapa kreator ada tulisan close the door. Berarti itu salah satu Itu investasi yang ya? dilakukan investasi lagi oleh close the door itu terhadap dana yang ada di dalam perusahaan. Kan harus dikembangkan, dana itu kan nggak boleh mengandek. Ada dana itu biar jadi uang lagi, dilakukan investasi lagi. Hampir kalau nggak salah 30-an artis adalah list-list. Work semua atau Ya enggak semua. Tentunya ya ada yang berjalan, ada yang nggak berjalan, ada yang berjalan tapi nggak mau berjalan juga, ada yang setelah berjalan ternyata akhirnya mau bikin sendiri, ada juga. Oh, ada juga Setelah begitu. berjalan itu akhirnya ternyata kayak gini deh, akhirnya udah dia Udah ngerti nih gua udah, gitu ya. tadinya dimodalin dan diapain ada gitu. Oke. Biasanya apa sih yang Om Rudi tawarin ke kreator itu? Misalnya yang nonton nih ada kreator juga. Duit lah, tawarin duit udah itu. Iya, maksudnya Menawarkan apa, masa kalau mau menawarkan doa dan ucapan terima kasih, ya duit lah. Oke. Saya tawarkan sejumlah uang segini, Oke, boleh oke. nggak saya memiliki Diulang. saham Anda sekian persen yang terhormat Bapak Ibu gitu kan. Oke, Kalau dia bilang oke. Berarti pertanyaannya diulang ya. Pertanyaan diulang. Gimana caranya Om Rudi menawarkan investasi ke artis itu sampai mau? Saya datang. Oke. Betul. Saya menawarkan apakah saya boleh bergabung di perusahaan Bapak Ibu yang terhormat. Gitu dong. Awalnya gitu. Iya, oke, lu menawar berapa? Gimana ya masuknya, gimana ya, kurang lebih begitulah. Mereka mah nggak jual-jual saham, orang pada punya duit. Iya dong. Kalau saya nih datang, Mas Atta yang terhormat dan terkenal sekali, bolehkah saya mengetahui EBITDA perusahaan Bapak, lalu saya melakukan investasi sekian persen gitu kan? Emang mau ngapain? Ya tujuannya ke depannya siapa tahu kita bisa begini, apa begini, ya disensor dulu, jangan. Oh iya. Untuk mendapatkan keuntungan di masa depan kan gitu. Yang penting kan kita nyari duit sama-sama. Oke. Bukan korupsi kan? Benar. Bukan korupsiin duit negara. Bener gak? Kita kan swasta. Betul, Iya, jadi kan negosiasi terserah, mau ngapain terserah. Terus biasanya BEP-nya atau break even point-nya Ada perusahaan yang terus mengembalikan sampai langsung balik, ada juga. Ada perusahaan juga yang duitnya sampai sekarang sampai puluhan, sampai mungkin bisa beli 5 Lamborghini di perusahaannya. Ada juga. Tapi nggak dibagi dividen, nggak apa-apa, untuk dikembangkan terus karena tujuan kedepannya adalah public offering. Ada juga. Mungkin ketika nanti public offering kelihatan tuh kan, pembukuannya baru terbuka ya, transparan. Kalau saya kan sekarang nggak bisa ngomong. Nanti kan terbuka transparan, nanti kelihatan gila itu cashnya heavy loaded banget, bener-bener uang cashnya besar. Ada juga perusahaan yang seperti itu. Ada yang bagi dividen langsung balikin, ada yang nggak bergerak, habis diinvestasi malahan buka PT lagi. Artisnya ada juga. maksudnya Om Rudi udah invest di situ? Iya, akhirnya dia buka PT lagi gitu, kayak apa-apa di belakang. Ya kayak gitulah, ada juga. Oh ada juga. Iya, kan tergantung orangnya. Kalau gitu lagi. boleh tapi? Nggak boleh dong harusnya. Terus Om Rudi Karena kan ada namanya cekcok dong sama dia. Ya saya mah paling males cekcok, ya udahlah diomongin aja gitu. Ya ada term sheet kan, term sheet shareholder agreement, bahwa semua pemasukan yang berhubungan dengan A, B, C, D, E harus masuk ke situ kan gitu. Tapi ada juga ya dia bikin PT lagi satu, ya kan beda, ini kan PT yang ini kan yang ini. Ya mau ngomong juga susah kan. Ya, PT yang ini nggak dijalanin, yang PT ini kan dia punya 100%. Kan bisa begitu. Nah itu yang kita nggak mau sebenarnya kan gitu. Karena Om Rudi udah investasi. Ya kan dan kita berharap duit. kita sama-sama dong gedein dong. Iya. Kita juga nggak berharap narik dividen, tapi kan kalau ketika udah gede ada investment lain yang masuk kan, kita bisa hitung, kita punya lembar saham, mungkin saya jual sebagian atau kita besarin lagi atau kita malah offer ke public offering gitu juga bisa. Tapi kalau dia buka PT lagi lalu semua revenue dimasukin ke PT yang lain, itu kan yang menurut saya agak aneh gitu. Ada juga yang begitu, ya gitulah. Tapi dari semua artis itu ada yang rugi juga pasti kan? Atau semuanya untung? Perusahaannya rugi ada juga. Ada juga. Akhirnya mau nggak mau kan tetap disupport. Oke. Sampai satu masa di mana ya udah PT-nya dibubarin, ada juga jalan sendiri artisnya lagi, ada juga.
Gitu. Ada juga kemarin tuh aku lihat Om Rudi sama temanku siapa Leslar. Itu bikin juga kan sampai metaverse apa gitu banyak tuh kampanye. Itu Om Rudi bareng Oh bikin itu dari investasi PT bareng-bareng. PT Leslar Entertainment Indonesia LEI kalau nggak salah nama PT-nya. Iya. Ada itu lagi tanda tangan lagi untuk satu anak usaha di bawah Leslar lagi juga ada. Gitu. Berarti emang Om Rudi ini keren juga ya, ke artis juga, ini juga. Iya, mobil kalau juga. peluang nggak harus artis, perusahaan lain yang saya investasikan non artis pun ada. Ada juga. Cuman ini kan mumpung pertanyaannya ke artis, Iya, bukan iya, berarti iya. saya nyariin artis untuk diinvest, saya Bukan. nyari peluang untuk diinvest. Iya, ya entah itu artis ataupun tidak. Kalau Semuanya itu bisa. Oke. Gimana caranya Om Rudi menghargai satu perusahaan artis itu? Tergantung, ada valuasi. Ya kita valuasi yang Gimana cara ngevaluasiinnya? valuasi yang paling mudah udah kelihatan dari EBITDA-nya dulu, positif atau tidak, cash flow-nya positif atau tidak. Udah, kalau dia nggak bahkan ada itu, ya kita minta seluruh datanya. Untuk kalau masih very early sekali, kita minta seluruh data pemasukan dia sama pengeluaran dia. Lalu kita bikinin simulasinya, lalu kita bilang bahwa ya udah saya mau masuk sekian persen untuk saya bayarin pendapatannya 5 tahun ke depan untuk masuk ke sini, misalnya kurang lebih begitu. Ada juga yang seperti itu. Valuasinya ya kalau perusahaannya udah rapi ya kita lihat aja lagi dari bukunya langsung. Kalau belum rapi ya kita lihat dari pemasukannya, pakai coret-coret kasaran kita masukkan ke sebuah simulasi gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Asik sih. Itu interesting banget pembahasan ini. Maksudnya soalnya beda kan, aku tuh kan ada usaha talent management. Ya. Tapi kan kita nggak ngebeli. Oh nggak ngebeli channel, artisnya. nggak ngebeli Tapi artisnya. kan memanage. Jadi Terus kan kena manage, cuman management kita fee. mainnya Ya normal ya lah. kita support ide konten dan lain-lain. Nanti kita cariin endorse, terus kita berbagi percentage. Kita yang Ya, bagian bagilah. kecil, Ya, dia yang gede. Biasalah kayak manajemen artis. Manajemen artis. Nah ini kan dia berarti artis ini akan terikat seumur hidup kan dia sama Om Rudi, bisa dibilang. Hampir seperti itu, tergantung usahanya. Iya. Kan PT-nya, artisnya akan membuat suatu PT. PT-nya itu ya yang berhubungan dengan misalnya digital apa, pekerjaan apa. Ya dia kalau mau manggung misalnya dia penyanyi, nggak ada urusan sama kita. Kecuali sudah dimasukkan ke dalam klausul, ke dalam shareholder agreement bahwa artis itu juga adalah manajemennya di PT ini. Jadi dia kalau manggung masuk lagi duitnya ke PT ini. Bisa Jadi juga. semua endorsement artis itu mau di Bisa TikTok, atau mau di enggak, IG, tergantung. Belum tentu iya, belum tentu enggak. Ada yang iya semuanya masuk, ada yang juga yang enggak. tergantung di link di awal. Iya betul, tergantung di link di awal. Tapi ada yang sampai IG-nya, TikTok-nya semua masuk. Ada juga, nggak masalah. Jadi itu salah satu intellectual property di PT ini. Gitu, IG-nya masuk ke sini gitu. Ada juga, nggak salah juga, kan dihitung valuasi juga. Itu dapatnya juga kan luar biasa besar juga. Tapi kalau si artisnya misalnya nih udah kerjasama sama Om Rudi nih, udah dibeli sahamnya 40% misalnya. Enggak gede-gede gitu. Oke, Ada yang 40 ada, tapi nggak semua. Ada yang 40? Ada, tapi nggak semua. Ya rata-rata nggak sebesar itu juga. Mau Anggaplah 30% lah. Enggak lah, 5, 10, 20 gitu. Iya, tapi kan ada yang 40 kan. Ada. Kita ambil tengah-tengah 20-an lah. Oke, let's say kenapa? Oke, let's say nih misalnya Om Rudi beli saham dia 20%. Iya. Tiba-tiba suatu hari udah kerjasama, omsetnya bagus dan lain-lain. Dia mau, udah Om Rudi, aku mau sendiri aja nih. Bisa valuasi ulang. Ketika beli adalah 5 tahun valuasi misalnya. Ya udah sekarang pendapatannya berapa? 5 tahun ke depan dia menghasilkan berapa? Lembar saham saya sekarang saya mau jual di harga segitu. Jadi kamu kalau mau lepas kamu beli saham saya gitu. Iya nggak masalah, karena memang dia pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Nggak masalah, tapi harus dengan harga yang harga sekarang. Saya juga kan mendapatkan keuntungan sekarang dong kan gitu. Sama-sama fair lah. Ketika saya beli juga 5 tahun punya valuasi kan, pendapatan dia 5 tahun ke depan loh saya bayar di depan. Kan kurang lebih begitulah. Itu. Ketika pendapatannya pada saat itu misalnya 10 juta misalnya. Sekarang udah 100 juta. Ya 5 tahun ke depan punya 500 juta, potong 20%-nya berapa? Ya langsung dikalikan. Ya kalau mau dibayarkan segitu. Atau mau sama-sama kita rapikan lagi ke KAP yang bagus. Laporan keuangan dirapikan sesuai PSAK yang benar. Lakukan public offering. Jual saham yang ada 20% untuk
bursa, mungkin 10 bulan kemudian boleh exit berkala dan sebagainya. Ya itu ada termsnya jika mau. So menurut Om, is it good business? Nggak semua, ya oke lumayan lah. Tapi kok kayak ragu gitu. Oke lah, oke lah. Oke. Oke lah, tapi nggak semua. 60% masih oke lah. Oke. Mungkin di era sekarang kan YouTube ini kan banyak pergeseran nih. Iya. Orang kan tadinya dulu tuh nonton YouTube. Kayak aku aja ngerasain nonton YouTube tuh orang mungkin hampir setiap hari. Sekarang orang tuh milih kayak orang lebih ke TikTok, Iya, lebih Instagram. pendek, lebih short. Pengen orang tuh sekarang timingnya. videonya portrait, udah nggak landscape lagi betul. yang harus dia nonton 30 detik slide, 30 detik slide. Ada Betul. nggak perubahan dari Sedangkan segi omset? placement untuk yang yang potret itu lebih susah kan, apalagi harus slide cepet mau placement produk kemana kan gitu kan. Susah. Ya ada sempat kita pikirin waktu itu, sempat di meetingin mitigasinya bagaimana. Ya pemasukannya memang ada berubah kalau dari sisi YouTube ya, yang secara YouTube panjang seperti itu udah memang lebih sulit dibandingkan yang zaman dulu. Ketika Ada juga nggak yang tuker mobil, Om? Udah, ini misalnya artisnya gue tuker mobil deh. Enggak Persennya. ada. Habis jual dulu, habis itu dia beli lagi ada. Habis jual saham terus dia beli mobil ya gitu ya ada. Tapi nggak tuker langsung gitu yang enggak. Sama tahu seru juga kan gitu. Tuker mobil nih, lagi pengen mobil apa? Iya. Menurut Om Rudi, ketika punya duit nih, misalnya duit kita, contoh duit Om Rudi misalnya 10 miliar. Oke. Contoh. Kalau Om Rudi tanya, investasi apa sih yang bagus? Apa sarannya Om Rudi? Investasi yang bagus tentunya semua jenis investasi tuh, mau buka usaha sendiri itu bagus. Buka usaha sendiri itu yang bagus itu apa? Usaha yang berhubungan dengan jasa dan IT. Karena menggunakan kepintaran otak aja hampir tanpa menggunakan modalan. Kan itu satu. Yang kedua, saham di Indonesia juga ya masih ada yang bagus, ada yang jelek. Tergantung sahamnya, kita harus lihat fundamentalnya lagi. Kripto, mungkin ada top 10 kripto yang masih boleh diinvestasikan, tergantung cyclusnya, lagi bearish atau lagi bullish. Kan seperti itu. Lalu kalau untuk investasi lain-lain terhadap perusahaan-perusahaan yang bootstrapping itu masih tergantung juga perusahaannya bisa menghasilkan keuntungan apa enggak. Tapi pada dasarnya ya harus dilihat lagi secara fundamental atau dilihat lagi secara apakah masih ada ketertarikan orang terhadap produk itu. Walaupun produk itu nggak ada fundamental, tapi kan kita mencari keuntungan. Apakah ada ketertarikan orang terhadap produk itu walaupun non fundamental? Itu juga nggak masalah sih, bisa menghasilkan keuntungan yang penting. Gitu. Jadi ya banyak investasinya. Jadi dari situ ya biasa saya diversifikasiin dulu macam-macam, ke saham bisa, ke kripto juga nggak salah, kemanapun bisa. Kan Om Rudi tadi yang 10 M. Sekarang kalau misalnya dia punya duitnya 10 juta. Kayak dia punya duit 10 juta. Investasi apa yang bagus? Investasi dari leher ke atas. Ikutin kursus AI, prompting AI dan sebagainya. Lalu ngelamar dari leher ke atas. Iya. Itu tuh berarti ilmu, perdalam ilmu. Lalu ngelamar ke AHA Group. Saya adalah prompter AI yang jago. Saya bisa bikin video pakai AI. Pak Atta nggak usah repot-repot lagi. Pokoknya udah ada di sini, ada Pak Attanya ada di sini, ada lagi sekarang main bola juga ada, lagi main pedal juga ada. Pokoknya kontennya banyak. Pak Attanya nggak usah ngapa-ngapain, padahal saya bisa bikinin AI-nya, kan kayak gitu. Pasti laku tuh ya. Pasti laku, nggak capek kan? Iya. Gimana tuh bikin Mana lagi ada ya udah saya hire kamu, gaji kamu 100 juta. Kan modalnya 10 juta tadi dia belajarnya gitu. Iya benar juga ya. Itu ide bagus tuh guys. Kalau modal 10 juta. Gitu. Ada nggak bisnis Om Rudi yang pas diinvest? Tadi kan artis, invest rugi selain artis dan selain mobil. Ada, saya buka restoran banyak, yang rugi banyak juga. Banyak. Yang katanya Om Rudi bikin klub terbesar itu rugi katanya. Klub apa dulu nih? Yang kemarin di enggak Peak ada, itu. masih ada. Yang Tapi katanya modalnya sampai 100 kita M jual begini. saham. Kita sudah menjual saham, untung on par, jadi nggak rugi. Untung on par. Untungnya on par. Apa? Jadi sosok lah ya. Iya, Oke. jadi jual modal, untung nggak rugi. Kan gitu. Tapi hampir rugi. Tapi untungnya kita sudah lepas saham. Jadi udah nggak ada Om Rudi di sana. Sudah tidak ada saya, sudah di manage dengan yang lain. Saya menjual saham secara per value apa yang sudah saya investasikan. Gitu. Katanya mau diganti pedal aja.
Enggak, enggak. Kok jadi pedal? Soalnya pedal kan katanya lebih untung Oh gitu sekarang. ya. bukan saya. Tapi benar tuh ada yang mau bikin pedal dekat situ. Katanya 40 chord itu bukan Iya, bukan iya, di tempat bukan, Om Rudi. bukan tempat saya, bukan tempat saya. Oh. Tempat saya udah orang lain yang punya. Yang klub itu kita udah jual sahamnya. Kenapa menurut Om Rudi di sana itu nggak bisa pecah kayak di klub-klub yang Oh, dia sih mendiversifikasi. Saya nggak tahu mereka melakukan apa sekarang, tapi saya rasa mereka cukup baik sekarang. Yang penting saya udah lepas gitu. Ya nggak apa-apa, namanya bisnis, nothing personal, nggak ada yang harus disedihkan atau terlalu disenangkan. Jika terjadi keuntungan yang sangat besar, nggak boleh terlalu senang. Kalau rugi terlalu dalam juga nggak boleh sedih. Ya udah jalanin aja kan gitu. Oke. Tapi kita udah jual di angka yang par dengan investasi kita. Nah, mungkin kalau dibahas semua bisnis ini nggak habis-habis ya Om Rudi. Ini belum kita bahas restorannya, belum Wolfgangnya dan lain-lain. Tapi ini katanya Om Rudi ini lagi seneng-senengnya bikin konser juga. Konser ya. Saya ada konser. Saya bikin konser sekarang, lagi bikin konser online Indonesia Damai namanya. Konser ini nanti ada Rosa, ada Putri Aryani, ada Shana Shannon, ada banyak deh, ada Pak Dwiki Darmawan, banyak macam-macam artis untuk melakukan konser Indonesia Damai. Indonesia Damai. Jadi itu lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu ya banyak lagu-lagu Indonesia supaya buat Indonesia yang sekarang kan mungkin agak memanas kemarin ini, supaya apapun yang terjadi di Indonesia biar damai-damai aja. Jadi membela siapapun, yang penting damai Indonesia ini. Untung apa rugi? Oh, proyek emang sengaja proyek saya rugi. Oh, rugi. Iya. Tapi rata-rata Om kalau bikin konser itu untung apa rugi? 70% lah untung, 30% ada yang rugi. Oke. Jadi nggak semuanya untung juga. Nggak semua untung juga. Sama kayak bisnis film lah berarti ya. Kan? Iya, enggak juga. Kalau film itu jangan ngomong. Film Oh, itu udah, 10% untung, 90% rugi. 90% rugi, Iya. 10% untung. Iya. Kalau di saya kan nggak di saya, nggak. Mungkin nggak jalan di saya, di orang lain kan bisa jalan. Iya, Nggak- kalau nggak di menyalahkan kemarin tuh kok. aku dengar dari teman-teman bikin 5 film. Contohnya 4 film rugi, 1 film untung. Tapi untungnya 1 film ini bisa nutupin 4 film yang rugi. Iya, kalau saya bikinnya ya pokoknya udah mungkin nggak cocok di situ. Yang jalanin juga waktu itu kan temen juga. Oh, enggak, di situ rugi. Di situ rugi. 90% rugi, 10%. Kamu pernah main di film saya dulu, mungkin kita belum terlalu Pernah. dekat ya. 13 Iya, ya. 13 13 Haunted. ya. Iya. Ya udah lah. Kau ketawa bareng gitu ya. Udah lah. Iya. Ada 2 part lagi. 2 part. Aku juga bingung. Pertamanya diajakin syuting film, tiba-tiba nih langsung 2 part. Ini film apa sinetron? Di Enggak. bootstrap. Karena gini, dulu mikirnya kalau 1 aja untung, 2 artinya bisa kita cut, bayarnya 1. Kan Iya. gitu kan. Emang jago buat egonya. Bayar sekali tapi buat dapet kayak 2 dua film. film kan. Mungkin gara-gara itu rugi. Gitu ya. Doa para aktornya bahaya juga. Waduh, ini jolim nih katanya. Ada 12 film langsung lah, udah kayak beli barang di pasar gitu, sekali beli 12 lusin gitu kan. Oke. Banyak, bukan yang itu doang, yang dalam mah banyak. Ada yang modalnya 11M, tahu gak baliknya 1M 100 juta. 1 film modal 11M, 1M, balik 1M. Berarti 1M penontonnya 100. itu nggak nyampe 50.000. Ya pokoknya sampai seminggu hilang di bioskop. Capek. Ya ada lah, nggak usah disebut filmnya mana. Pusing ya. Pusing, udah pakai artisnya mana lah. Pokoknya kan kalau dulu lihat followernya paling tinggi, short dah, muncul. Tapi katanya film itu formulanya paling sulit dibaca. Iya, nggak ada Bisa jadi formula yang direkturnya khusus. udah bagus, di Iya. film ini bagus, di film Bisa satu jadi, drop. bisa jadi karena tanggalnya juga. Aktornya juga. Iya bisa jadi bagus. karena tanggalnya lagi pas tanggal sepi, orang lagi Iya. apa? Nggak akan Ada nonton. yang katanya aktornya udah mahal-mahal. Hmm. Ini aktornya yang biasa, bisa yang biasanya bagus. Bisa Nggak juga ada yang berbalik, ada aktor mahalnya sukses. Pas di film ini Iya, nggak ada yang gak ada. nggak- ya, Rumusnya masih rumusnya hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Yang belum turun ke kita ilmunya. Yang tahu ya udah pemain lama. ini seru nih. Jadi kita bahas di sini, mungkin kita bisa dengar yang aku lihat semua bisnis itu kita butuh keberanian ya. Butuh keberanian, Iya. butuh berani ngambil resiko.
Karena tadi Om Rudi bilang dia dari bisnis yang ada yang 70% untung 30% rugi, ada juga yang 90% rugi 10% untung. Jadi Kok banyak ruginya kayaknya. tapi kok gue denger ceritanya kok ada aja rugi. Ada aja. Mungkin apa sih motivasi terbesar dari Om Rudi terus bikin walaupun rugi ini coba lagi, jatuh coba lagi sampai nggak bisa. untung apa? Ya kalau kita udah berhenti sekarang ya berarti kita berhenti untuk bekerja, ya nggak bisa dapat keuntungan kemudian kan. Mau nggak mau continuous improvement atau terus memperbaiki. Yang salah ya kita stop, yang bagus ya kita jalankan, ya terus mau nggak mau begitu terus. Saya rasa di semua perusahaan begitu, saya rasa kamu juga merasakan begitu. Wah program ini nggak jalan ya, kalau kita program nggak jalan kita buang ya nggak mungkin. Wah masih ada slot waktu kosong, ayo kita continue, kita bikin apa lagi yuk, ayo bikin apa lagi kan. Lalu itu continuous improvement, kalau kata orang Jepang kaizen. Melakukan sesuatu yang udah baik lebih baik lagi, untuk jadi lebih baik lagi. Udah bikin suatu hal itu udah baik, bikin jadi lebih baik lagi. Ini bagus, udah baik, udah enak, bikin lebih baik lagi. Kalau bisa menambah 1 poin aja satu hari, maka itu akan jadi 100 poin dalam 100 hari. Sehari bisa menjadi lebih bagus 1 poin aja, 10 hari udah nambah 10 poin gitu. Bisa lebih baik lagi. Itu konsistensi ya. Iya, konsistensi untuk continuous improvement itu disebut kaizen. Kalau orang Jepang itu salah satu moto dalam perusahaan kita juga sebenarnya. Wow, memang dalam dunia bisnis kita bisa belajar juga nih dari Om Rudi. Ngambil resikonya berani, terus apa yang dia jalani juga dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia nggak menyalahkan siapapun. Jadi dia berani. Iya, mau nggak mau, dan dia terus berjalan sampai sekarang. Nggak bisa salahin produser. Salahin siapa? Artisnya udah jago-jago, artisnya udah keren-keren, nggak bisa. Iya. Ada yang, ya itu juga dunia bisnis juga gitu, mau salahin siapanya nggak bisa. Mau salahin direkturnya, mau salahin apa marketingnya nggak bisa. Paling bener katanya nyalain diri sendiri. Itu paling bener. Katanya orang para pengusaha besar yang aku lihat, ya udah salahin diri sendiri. Kenapa saya berpikir untuk investasi ke situ? Itu yang paling bener. Atau kenapa saya ketemu orang itu ya? Mungkin gitu, nggak tahu ya. Udahlah, salahin diri sendiri. Tapi pas rugi gitu jadi musuhan gak sih Om? Enggak juga, udah kenapa gue ketemu lu ya? Gue ketemu lu kan gue tahu gue bakalan kejebak. Ya aduh, udah gitu aja. Gitu kan. Salahin diri sendiri lah. Kalau yang aku lihat ketika kita nunjuk orang kan satu tuh nyalain orang, maka empatnya nyalain diri sendiri. Ini kan empatnya ke kita nih. Untung saya semplok begini, jadi kalau nunjuk begini lu tuh ya gitu. Lu tuh ya. Aduh. Iya, karena bukan jumlah bisnisnya yang buat kita sukses, tapi gimana cara kita melihat peluang, terus punya visi misi, punya mental yang tangguh, punya pemikiran yang tajam. Menurutku itu yang bisa bikin kita sustain, bahkan lebih berhasil lagi. Luar biasa. Mungkin apa nih nextnya menurut Om Rudi, planningnya ke depannya nih selain konser Indonesia Damai ini? Oh, plan ke depan ya. Oh enggak ya, itu bulan November ada Wolfgang Tepan. Nanti saya undang ya pas udah buka ya. Ini baru lagi. Wolfgang Tepan. Jadi beda. Wolfgang yang kemarin tapi untung kan? Oh ya untung. Itu 8 bulan, 9 bulan balik modal. BP. Kita buka lagi di Bali sama sekarang Tepan. Lagi buka yang Tepan gitu, yang tek gitu. Nanti kita undang pas pembukaan. Itu yang akan bisnisnya akan gila ke depannya. Ya itu lagi dibuka terus kan. Iya. Sama ada mainan kalau tahu namanya Kau Play Kaumu, CPCM. Itu kita udah ada 4 cabang. 1 di Pluit Village, 1 di Mall of Indonesia, 1 lagi ada di Entertainment District Pantai Indah Kapuk, 1 lagi ada di Lipo Mall Nusantara lagi mau buka. Lalu ada ini baru lagi. Ada di Karstens, BSD Karsten. Ya, itu mainan kayak dingdong zaman dulu gitu, keluar tiket, nanti tiketnya bisa diganti. Kita franchise dari Singapura, Kau Play Kaumu. Itu hadiah-hadiahnya tuh ada dari Disney, DC, Marvel, Sanrio kayak gitu-gitu. Jadi hadiah official. Kalau kita main game dapat tiketnya bisa ditukarin sama hadiah-hadiah dari Disney. Berbeda sama arcade game sejenis yang biasa kalau tukar paling mungkin hadiahnya apa gunting rambut, apa jepitan rambut, atau pensil atau penghapus. Kalau kita hadiahnya original dari Disney, DC, Marvel kayak gitu-gitu. Ini foundernya Om Rudi sendiri ataupun rame-rame ikut invest? Rame-rame. Produk Indonesia. Berarti idenya dari Singapura. Dari Singapura. Kau Play Kaumu, namanya CPCM. Aku sih IG-nya cpcm.id.
Aku harus lihat tuh, belum Bawa anak tahu. lihat. Seru. cpcm.id itu kita 4 cabang, sekarang udah mau 6 cabang. Di SCBD juga ada. Oh berarti BP-nya cepet dong kalau cepet buka cabang baru Oh, terus. enggak juga, berarti masih muntah-muntah terus aja. Oh ini jadi invest terus. Iya dong. Tapi Kamu berpikir positif sekali ya. Iya BP-nya cepet langsung buka cabang. Ya enggak, langsung Tapi tembak. Kita kan kali langsung tembak. Orang pikir ntar denger podcast ini kok Om Rudi ini masih rugi, masih invest lagi. Nanti ada lagi tuduhan gini, jangan-jangan Rudi Salim pencucian uang. Ya sini kalau ada yang mau dicuciin boleh, gosokin. Kan Pernah gitu. nggak di komen kayak gitu, pencucian uang nih Om Rudi? Iya, makanya saya bikinin IG waktu itu. Nih, muter uang orang. Iya nih muter nih. Uang diputar begini tuh jadi banyak gitu. Saya bikin video sulap-sulapan kayak gitu. Ya komentar mah ada aja lah, semua juga kena komentar begitu. Ya kan itulah yang disebut crab mentality. Kita nggak bisa lihat orang sukses, susah lihat orang senang lihat orang susah kan. Itu crab mentality, mentalitas yang sebenarnya harus kita hilangkan. Kalau lihat orang yang muda terus sukses, harusnya kita seneng dong. Wah, ternyata terbuka peluang untuk kita manusia muda Indonesia, ternyata bisa loh sesukses Atta Halilintar yang dulunya memakai bandana kemana-mana, ternyata menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses seperti ini. Amin. Iya kan? Mana ada sih yang membayangkan? Itu kan nggak ada yang membayangkan. Mungkin kamu sendiri nggak membayangkan kamu bisa sesukses ini. Apa karena kamu pinter? Banyak orang lain lebih pinter. Apa saya pinter? Sama. Banyak orang lain lebih pinter. Saya bilang saya sukses nggak juga. Kenapa? Kalau mau bilang resep untuk sukses apa? Nggak bisa juga kita bilang ini resep sukses. Sama seperti resep untuk bikin makanan yang enak. Mungkin buat orang bilang ini enak, orang lain bilang nggak enak. Untuk resep untuk bikin film yang sukses juga nggak ada yang tahu kan, kurang lebih begitu kan. Tapi apa resepnya nggak ada yang tahu. Jadi itu semua hanya karena karunia Allah Tuhan menurut saya. Jadi nggak ada yang tahu itu kamu bisa begini karena diberkati, menurut saya begitu. Nggak bisa ada yang tahu juga, banyak YouTuber yang lain juga nggak sukses aman, mau pakai bandonya sampai 4-5 biji juga. Kamu satu cukup jadi seperti sekarang, nggak tahu udah dilepas nih, sukses dilepas. Iya kan, karena apa? Karena kuasa Tuhan lah, kedaulatan Dia. Terus jadi, apa kita pantas sombong seperti itu? Enggak juga, makanya kita nggak pantas sombong. Apakah kita pantas kita bilang kita sukses? Ya saya sih nggak ngerasa saya sukses, biasa aja lah gitu loh. Banyak orang lebih kaya, banyak orang lebih hebat, lebih top gitu. Biasa aja lah gitu. Itu dia Om Rudi Salim, terima kasih banyak udah hadir di sini. Terima kasih. Semoga sukses konsernya, sukses bisnisnya, Wolfgang-nya, usaha mainannya, dan semua supercar-nya yang katanya mau rugi ya. Ada yang mau rugi, ada yang enggak. Iya sekarang orang pada takut sumpah beli mobil. Aku aja tuh kayak udah sekarang tuh ngerasa pas udah punya anak kayak nggak perlu mobil supercar. Iya betul. Iya gak sih? Masanya udah lewat. Kayak udah punya anak tuh. Iya. Ya mikirnya tuh kayak mending kalau ada rezeki jalan atau bikin usaha. Iya. Kayak yang buat self reward itu udah. Iya. Udah berbeda, pola pikirnya udah berbeda, dan itu yang luar biasa lah. Itulah yang buat Atta Halilintar menjadi sukses ya gitu, karena kamu punya pola pikir yang ever developing, always considering, selalu berpikir untuk keluarga dan selalu berpikir, otaknya muter. Tapi susah tidur jadinya. Iya nggak apa-apa, daripada susah bangun. Nggak, kalau tidur susah bangun koma, bener gak? Mending susah tidur. Iya, ketika kamu susah bangun itu susah. Tapi jadi komedian cocok juga sih komedian. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa sehat selalu Om. Salam keluarga, salam istri sama anak. Sama-sama. Terus menjadi inspirasi buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, God bless you. God bless you too.